Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sore hari ini saya Widya bisa kembali menyapa Anda dalam program kampanye dialogis Pemilu 2024. Sore hari ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan salah satu calon anggota DPD RI asal Sumatera Utara tentunya. Dan ini sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Sumatera Utara, pasti sudah sering dengar namanya. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Parlindungan Purba. Selamat sore Pak Parlindungan. Selamat sore Wid. Apa kabar nih Pak Parlindungan? Bagus, semangat. Semangat terus ya Pak ya, sudah mendekat 14 Februari ya. Ya. Ini sudah lama kita nggak ketemu ya Pak Parlindungan ya. Kalau dulu aktif sekali nih Pak Parlindungan, kita tahu ya, keliling-keliling Sumatera Utara, karena kita tahu juga Pak Parlindungan ini nggak asing lagi nih, sudah pernah duduk juga di DPD RI, bahkan sudah pernah 2 periode ya Pak Parlindungan ya. 3. Oh 3 malah gitu ya. Jadi nanti kalau terpilih lagi ini keempat begitu ya. Siap. Luar biasa. Tentunya ini untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Utara ya Pak Parlindungan ya. Nah ini meskipun sudah tahu, tapi di pemilu 2024 ini pasti masyarakat juga mau tahu lagi nih, apa kira-kira yang program yang diunggulkan begitu ya, yang mau diperjuangkan Pak Parlindungan untuk masyarakat Sumatera Utara. Ya, jadi kalau melihat apa yang harus diperjuangkan di Sumatera Utara, pertama kita harus sudah tahu, karena ini levelnya nasional, provinsi dan kabupaten kota, kita harus tahu program pemerintah pusat dulu. Baru yang kedua kita pelajari program Provinsi Sumatera Utara. Baru masing-masing kita lihat di dalam program kerja kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kenapa? Karena saya yakin semua program-program kerja itu bagus dan disusun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini adalah satu masterpiece dalam membangun daerah. Jadi kalau saya mengatakan apa menjadi program, ya jalankan aja programnya Provinsi Sumatera Utara, arahnya di mana infrastruktur, kan terdiri pada rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek. Di samping itu tentu ada hal-hal yang tidak terwujudkan, tetapi masalahnya juga kita harus betul-betul membedah program pemerintah tersebut, sehingga tidak kita kadang-kadang ya waktu pengalaman pertama kita pikir kita sudah luar biasa, ternyata ada di rencana pembangunan daerah, kan malu-maluin. Berarti kita harus memahami bahwa fungsi DPD itu memang adalah fungsi perwakilan daerah. Daerah itu mewakili pemerintahnya juga, mewakili rakyatnya, mewakili sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di situ. Jadi kita itu pengalaman saya ya di 2004 sampai 2019 kita harus bersahabat dengan para kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota dan camat dan kepala desa dan lurah. Ya, dari tingkat terbawah ya Pak. Ya, karena memang konsep sudah ada semua di situ. Tinggal pelaksanaannya. Nah, inilah fungsi kita supaya apa yang mereka programkan terwujud, karena mereka membuat program itu kan sesuai dengan analisa dan kebutuhan masyarakat. Iya, gitu. ada musrenbangnya gitu ya. Itu kan bertahap. Cuma kadang-kadang tidak bisa terwujud karena keterbatasan anggaran. Nah, inilah tugas kita, bagaimana mendorong agar anggaran-anggaran ini bisa diberikan oleh pusat, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan kita yang strategis, dengan latar belakang kenapa gitu harus ditambah misalnya, bersama dengan DPR ya. Ya. Nah, ini menarik juga nih, tadi sempat disinggung juga ya oleh Pak Parlindungan, bedanya DPR RI dengan DPD RI begitu ya Pak Parlindungan ya. Masyarakat ini kan belum semuanya tahu gitu ya, kira-kira apa perbedaan yang mendasar gitu ya DPR RI dengan DPD RI, dan seberapa besar juga powernya begitu ya DPD RI untuk bisa menggolkan misalnya mendorong ya anggaran dari pusat itu agar bisa ke daerah begitu Pak Parlindungan. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa DPR itu mempunyai fungsi sama seperti DPD. Dan kalau dari segi struktur organisasi kita selevel.
struktur organisasi ketatanegaraan. Jadi presiden, DPR, DPD setingkat tuh sama ada BPK, KYMA begitu ya. Di dalam hal fungsinya, DPR mempunyai fungsi namanya budgeting. Tetapi, nah DPD fungsi budgeting atau anggaran judulnya, kalau DPR tuh kalau DPR membuat anggaran pendapatan belanja, kalau DPD dapat membuat, berarti ada kata-kata dapat. Nah, membuat undang-undang, dia bilang pakai kata-kata dapat. Tapi ada satu yang nggak pakai dapat, itu mengawasi pemerintah, itu bisa. Dan di waktu pengalaman saya memang sebagai anggota DPD, kita harus tahu dan jangan over ekspektasi. Berkali-kali dulu DPD mau meningkatkan supaya sama DPR, nggak selesai, nggak bisa amandemen. Panjang ceritanya itu. Jadi saya pikir kita tingkatkan aja dulu peran DPD yang ada, maksimalkan sehingga rakyat mengatakan memang perlu, dan teman-teman juga harus tahu, teman-teman DPR juga harus setuju partai politik, kalau enggak ya selesai persoalan. Nah, ini kan sesuatu hal yang perlu strategi politik membangun bangsa dan negara. Tapi saya pikir di dalam membangun bangsa dan negara itu DPD itu sebaiknya harus mempunyai posisi yang strategis, yang bisa membuat undang-undang, bisa membuat anggaran pendapatan belanja dan negara. Kalau ditanya berapa sih undang-undang yang diusulkan, banyak undang-undang inisiatif DPD, belum ada yang terwujud. Jadi ini apa kendalanya, di mana stucknya begitu Pak? Loh, kan kadang-kadang inilah namanya politik legislasi di pusat itu. Kan yang menentukan itu kan teman-teman di DPR. Semua dia terima undang-undang, rancangan undang-undang dari DPD. Contoh yang sederhana ya. Waktu saya terakhir sebagai anggota DPD, saya sudah mengusulkan, DPD ya, bukan saya ya, undang-undang tentang energi terbarukan. Karena pada saat ini polusi sudah tinggi, harus tidak mempergunakan lagi batu bara atau macam-macam bahan bakar yang fosil. Kita udah usulkan agar tenaga listrik itu bisa dari angin, dari air, dari sampah, dari matahari. Sudah kita buat usul undang-undang, sampai sekarang nggak jadi-jadi. Jadi itu masuk undang-undang inisiatif DPD namanya. Saya yang mensahkan dan menyusunnya itu kami hampir 6 bulan lebih loh. Kita undang semua para pakar, udah. Dan ini namanya undang-undang inisiatif DPD. Kan ada itu namanya legislasi ya. Prolegnas. Nah, kita masukkan ke DPR, udah dibacai, oke, selesai, dengar, oke. Nah, sekarang sudah menjadi undang-undang energi terbarukan, itu sudah menjadi inisiatif DPD, diambil dari DPR, itu udah menjadi inisiatif DPR, diambil dari DPD, nggak apa-apa, biar aja, yang penting udah kita usulkan. Jadi banyak undang-undang asal ini inisiatif DPD itu nggak ditengok. Jadi ini jadi salah satu motivasi Pak Parlindungan juga untuk kembali maju menjadi anggota DPD, atau ada motivasi yang lain? Jadi begini, ini adalah salah satu motivasi yang kita tahu, tapi itu kan yang namanya di topnya. Tetapi ada hal yang saya lihat perlu kedekatan informasi dari daerah kepada kementerian terkait. Ini yang sering saya lakukan. Dan misalnya masalah kelistrikan, masalah jalan, masalah kesehatan, fasilitas puskesmas, jembatan yang rusak. Ini kan orang pusat nggak tahu semua. Kita yang membantu menyampaikan ke pusat. Caranya ya kalau DPD ada rapat kerja, memang anggota DPD harus kelasa, harus rajin belusukan sehingga dia banyak tahu. Kalau enggak ya gitu-gitu aja lah. Kita tahu nih kalau Pak Parlindungan cerita kesehatan ini salah satu yang jadi concernnya Pak Parlindungan Purba ya. Kalau dulu misalnya keliling ini ke rumah sakit pemerintah gitu ya, rumah RSUD gitu ya, kabupaten kota. Ini sekarang kalau Pak Parlindungan lihat gimana nih kondisi kesehatan di Sumatera Utara, ini masih perlu disuarakan lagi atau gimana nanti? Ya, bicara soal kesehatan itu bukan hanya bicara fasilitas kesehatan atau pendanaan. Sekarang udah lumayan ada BPJS kesehatan. Tetapi kan teknologi misalnya telemedicine. Bagaimana banyak rumah sakit yang terpaksa karena jauh ya.
misalnya di Kepulauan Nias, di yang tertinggal, atau di Tapanuli, atau di mana deh, kan nggak semua ada dokter. Nah mungkin ini perlu ada telemedicine sehingga bisa sosialisasi tentang kedokteran. Atau misalnya yang di kota-kota besar perlu dia konsultasi sambil bedah dengan temannya di Amerika, kan bisa pakai telemedicine. Ini kan belum diatur. Nah hal-hal begini, dan saya pikir dari semua sektor, kesehatan, pendidikan, apalagi sekarang kan sudah menonjolkan kepada informasi teknologi, ini harus kita antisipasi banyak hal. Jadi saya tidak berandai-andai terlalu besar, karena saya tahu kemampuan DPD itu sampai mana gitu ya. Dan tetapi yang saya katakan adalah DPD itu harus terjun ke masyarakat. Kalau tidak terjun ke masyarakat, maka waktu sidang-sidang dengan menteri, kita nggak punya bahan, hanya cakap-cakap aja. Kalau dulu waktu saya anggota DPD, misalnya hari ini menteri, besok atau minggu depan ketemu menteri PU, saya ke bawah itu, atau saya minta Pak Camat atau Pak Kepala Bupati, apa sih masalahmu di daerah? Oke, ini difoto, dikirim, udah disampaikan. Dan kita harus berbasis data. Jadi kita nggak cakap-cakap aja gitu. Itulah perlunya belusukan tadi ya. Ya, dan banyak kawan. Memang sekarang mudah, tengok aja di internet kan. Tapi kan untuk itu kan lebih enak kalau kita melibatkan orang daerah itu. Iya, itu tadi kalau di kesehatan gitu ya. Nah, pendidikan ini kan juga terus-menerus ya kita suarakan gitu ya, bagaimana pendidikan di Sumatera Utara ini masih menjadi PR pemerintah juga gitu ya. Bagaimana nih Pak Perlindungan melihat kondisi pendidikan di Sumatera Utara? Mungkin ingat ya, waktu berlaku ujian nasional dulu, kita yang ribut. Saya sebagai anggota DPD ini pada waktu demonstrasi minta supaya dibatalkan ujian nasional, karena saya kata ujian nasional adalah sandiwara nasional. Wah, sampai pansus kita buat tuh. Syukurlah udah dihapuskan sekarang. Ingat dulu air mata guru pada waktu ujian nasional pada saat itu, semua orang jual beli soal, pagi-pagi jualan. Ini saya bilang nggak betul. Nah, jadi memang DPD ini harus ekstra gitu. Karena kalau normatif dengan DPR kita kalah. DPR lebih jago loh, dia punya tim ahli, dia punya kemampuan anggaran, segala macam. Nah, jadi kalau saya katakan DPD ini harus mempunyai suatu pemikiran yang beyond lah. Saya nggak katakan lebih dari DPR, tidak, tapi kita harus tahu apa yang dilakukan DPR, apa yang mesti kita lakukan. Jangan kita lakukan yang dilakukan DPR, nggak laku di mata masyarakat. Iya, mereka lebih kuat ya. Oh, lebih kuat. DPR kan kita tahu teman-teman DPR itu partai kan, bahkan untuk menentukan presiden hanya DPR boleh. Iya. Nah, jadi masih jadi PR juga ya, dan kita tahu juga sebenarnya Sumatera Utara ini kan kaya ya Pak Perlindungan ya. Tapi ini belum dikelola juga dengan maksimal begitu. Apa kira-kira yang masih menjadi kendala kalau Pak Perlindungan lihat? Ya, jadi kita harus tahu bahwa DPD itu bukan segalanya. Fungsinya adalah legislatif, membuat undang-undang, mengusulkan anggaran, dan mengawasi pemerintah. Tentu kita harus tahu bahwa DPD itu harus bersama-sama pemerintah. Yang menjadi subjek dan objek daripada DPD itu pemerintah. Jadi kita jangan pengalaman saya, wah saya akan begini, iya, tapi lihat dulu program pemerintah. Pemerintah juga lebih jago kok konsep daripada kita. Tinggal itu aja kita periksa, yang belum kita sempurnakan, dan pasti dan pemerintah pasti senang dengan adanya DPD ini. Pengawasannya tadi seperti Pak Perlindungan sampaikan ya, karena itu yang melekat ya. Iya. Ya saya misalnya jalan saya. Seperti semalam saya dari Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara sampai Gunung Sitoli. Saya jalan, saya lihat ada perbaikan jalan di situ. Kalau dulu saya turun, saya tanya. Sekarang saya kerja juga walaupun nggak DPD. Kan biasa wakil rakyat boleh kan. Orang lain kok apa kabar, dan kita kasih semangat dia, selesai kan. Jadi gitu ya. Ya kan kita nggak mesti jadi anggota dewan untuk mengawasi pemerintah. Jadi apa bedanya? Bedanya begini. Kalau kita ini rakyat biasa, misalnya kita ingin jumpa menteri, kita ketok pintu, dia tanya, bapak siapa? Tapi kalau kita melihat sesuatu hal, ada jabatan ke menteri, oh pak silakan masuk.
lebih enak komunikasinya kan. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam fungsi pengawasan siapapun boleh, harus lebih canggih daripada yang biasa-biasa. Ya. Inilah yang kita tunggu ya, nanti seperti apa juga gebrakannya ya. Dan saya tertarik juga tadi, NIAS ini jadi salah satu concern Pak Perlindungan ini. Bagaimana NIAS ini harus diberi perhatian ya. Kita tahu memang sejak dulu NIAS ini kurang maksimal lah begitu perhatian pemerintah ya. Padahal banyak sekali potensi di Kepulauan NIAS ini yang bisa dikembangkan ya Pak Perlindungan ya. Tapi nanti kita mau break dulu sejenak Pak Perlindungan dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 Pro 1 RRI Medan. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Masih di kampanye dialogis pemilu 2024 bersama saya Widya dan calon anggota DPD RI asal Sumatera Utara nomor urut 15 Pak Perlindungan Purba. Pak Perlindungan, tadi kita sudah berbicara mengenai persoalan yang harus diatasi begitu ya, yang masih perlu menjadi perhatian di Sumatera Utara mulai dari kesehatan, pendidikan ataupun yang lainnya. Dan tadi sempat disinggung juga mengenai Kepulauan Nias, tadi saya catat itu, saya notis itu satu yang menjadi concern ya Pak Perlindungan ya. Kenapa ini? Karena kita harus memahami bahwa Kepulauan Nias itu dari 4,1 kota 4 itu tertinggal. Padahal di sana potensi luar biasa, dan Bapak Jokowi saya rasa 2 atau 3 kali sudah ke sana loh.
Berarti perhatian harus sangat serius di sana. Kita harus menonjolkan di sana pariwisata, perikanan, dan tentu pertanian di sana. Itu ada program strategis yang harus dijalankan di sana. Tetapi saya mengatakan itu bisa jalan semua kalau infrastrukturnya berkembang dengan baik. Contohnya sekarang, jadi begini, infrastruktur jalan itu ada yang atas biaya APBD kabupaten kota, ada APBD provinsi, dan ada APBN. Iya. Boleh dikatakan hampir seluruh kabupaten kota tidak akan mampu membiayai jalan-jalan di kabupaten kotanya. Maka diserahkan ke provinsi. Sama aja provinsi pun nggak terpaksa APBN, dan APBN bisa mengambil alih itu. Nah, makanya beberapa jalan di Kepulauan Nias itu sudah menjadi jalan nasional, dan kita berterima kasih. Itu jalan lintas jalan lingkar Nias Lahewa itu sudah mulai dibenahi, dan saya sudah lihat kemarin. Di samping itu bukan hanya Nias saja loh yang menjadi perhatian sebagai anggota DPD. Saya berharap dalam masa datang ini supaya tercipta jalan tol Medan Brastagi. Kita sudah mengusulkan tuh berkali-kali dulu, sudah rapat apa segala macam. Dan yang ketiga, kabupaten kota ini kan punya karakteristik yang berbeda. Jadi kita mengusulkan program itu yang sesuai dengan usul daerah. Misalnya Langkat, Bahorok itu kan hutan akan, kemarin saya mendengar dari Pak Bupati, Langkat itu ada program yang mengundang investor seperti bisa membuat Ancol di sana. Luas kan. Nah, jadi nggak bisa kita, jadi saya katakan itu kan hanya satu contoh. Setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera itu pasti punya program. Itu aja kita dorong. Itu sudah baik ya menurut Sudah bagus, ya? sudah bagus. Tinggal itu kan masih garis besar. Di sinilah peranan daripada DPD itu membuat itu menjadi terwujud. Karena begini, sekarang harus ada kreativitas dari kepala daerah. Salah satunya adalah jangan hanya mengandalkan APBN atau APBD. Ada namanya, ya tentu boleh pinjaman daerah. Tapi ada juga namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha atau public private partnership. Di sini harus kreatif. Kepala daerah itu harus kreatif. Misalnya masalah sampah ke listrik, itu yang ada baru di Solo dan di Surabaya. Kenapa tidak di seluruh kabupaten kota merubah sampah ini menjadi listrik? Ada, tapi perlu pemahaman, kan nggak semua juga terinformasi dengan baik. Nah, yang begini-begini, saya kalau terpilih nanti, kita akan mendorong supaya pembangunan itu tidak hanya mengandalkan APBN, APBD. Harus ada pembiayaan alternatif yang sesuai dengan undang-undang. Iya, memang perlu diperbanyak ya kerjasama dengan pihak badan usaha ya, KPBU tadi ya Pak Perlindungan ya. Nah, ini juga kalau bicara parlemen gitu ya, ini tentu harapan masyarakat sangat besar ya terhadap wakilnya di parlemen gitu ya, termasuk nanti anggota DPD RI. Nah, Pak Perlindungan, tapi ini tingkat kepercayaan masyarakat mulai tergerus ya terhadap wakil rakyat. Kita tahu banyak kasus-kasus yang menjerat wakil rakyat, kasus korupsi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Pak Perlindungan, upayanya nanti seperti apa untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas dan juga mengedepankan kepentingan masyarakat? Ya, kan tidak lepas daripada fungsi politik. Fungsi politik adalah bagaimana mempunyai suatu kekuasaan menduduki jabatan tertentu, masih koma loh, untuk melayani rakyat. Yang sering terjadi adalah mendapatkan jabatan tertentu, stop, bukan melayani rakyat. Nah, ini adalah hal yang mendasar. Kalau itu dipahami, ya mudah-mudahan korupsi itu nggak ya, artinya di dalam batinnya dia akan ada yang jaga. Karena bagaimana sekarang kalau soal pengawasan gini kan ada KPK, ada BPK, ada inspektorat, ada polisi, ada kejaksaan, ada LSM. Iya. Tapi terjadi juga begitu ya? Terjadi. Kenapa? Ya karena pemahamannya yang berbeda-beda. Memang susah juga untuk mendapat jabatan itu. Ya kan? Iya. Gimana untuk meningkatkan trust gitu ya dari masyarakat ini? Saya kepingin misalnya di dalam satu daerah masyarakat itu justru mengumpulkan duit menyumbang untuk caleg. Wah, malah minta sumbangan ini? Bukan minta sumbangan. Kita nggak minta sumbangan. Kalau ada itu, wah luar biasa. Jangan ada istilah begini. Misalnya udah terpilih, misalnya ini cerita di negara lain lah, bukan kita. Kalau uangnya keluar habis,
Situ dipanggil turun kan, nggak usah, kenapa? Udah kubayar dulu itu semua, gitu. Kan sedih kayak gitu. Padahal berapalah. Nah ini pemahaman ini kalau mau trust itu jangan hanya tergantung kepada calegnya, tapi kesadaran masyarakat. Kita banyak jumpa kok masyarakat yang nggak mau minta duit, ada. Yang kudoakan pasti berhasil, tapi jangan lupa, dan terus terang. Sewaktu saya anggota DPD dulu, saya nggak pernah terima duit dari rakyat kalau mengadu. Kenapa? Kita senang dikunjungi. Nah, cuma pengalaman saya yang lalu, memang ada juga ya kurangnya. Seharusnya anggota DPD itu harus ada kantor-kantor perwakilannya. Iya. Kalau ini kan hanya terpusat ya Pak ya? Jadi ini yang saya akan buat nanti, kita akan mungkin membuat 5 di Sumatera Utara kantor perwakilan. DPD Parlindungan Purba sebagai rumah aspirasi dan sebagai pusat komunikasi. Ya. Kira-kira mau di mana aja tuh Pak? Ya saya bagi aja lah. 1 di Kepulauan Nias pasti, 1 di Medan. Ini bukan karena apa? Karena ketergampangan infrastruktur aja. Betul. Nah 1 di Siantar Simalungun itu kan membawahi semua, dan mungkin di Labuan Batu Raya. Dan 1 lagi mungkin di Dairi atau Karo. Ini masih wacana ya. Masih wacana, dan 1 lagi mungkin di Tabaksel lah. Jadi memang harus ada perwilayah, ada perwakilannya begitu ya, agar lebih mudah menyampaikan aspirasi ya. Iya, kan nggak bisa dicari kita. Iya. Dan saya pikir kalau dulu saya gampang kali dapat informasi. Nah contoh sekarang soal lampu, di handphone saya tahu di Nias itu di mana mati lampu sekarang. Ada grup saya bikin situ. Saya panggil orang PLN, ayo dengar situ. Saya tengok-tengok aja gitu. Dan itu adalah hal yang menarik ya. Bisa selesai ya. Dan kita harus tahu daerah, harus yang rajin ke bawah. Itu aja mau saya katakan. Harus turun, harus gitu ya. Kalau enggak, kita tidak punya database. Makanya kita padahal gampang juga, nggak usah turun pun gampang kok sekarang. Tengok internet kan, tengok ini masa gampang, tapi kan nggak enak kalau nggak lihat langsung sendiri, ya, nggak tahu kondisinya begitu ya. Nah terkait aspirasi tadi nih Pak Parlindungan, ini upayanya kalau nanti Pak Parlindungan terpilih ya, duduk menjadi anggota DPD, seperti apa nih upayanya untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Sumut ini di tingkat nasional? Karena kan kita tahu juga ya Pak Parlindungan ya, kadang-kadang ini suka terputus nih kan, aspirasi masyarakat harus diviralkan dulu begitu ya, baru nanti ditindaklanjuti. Nah ini bagaimana nih kalau Pak Parlindungan nanti seandainya terpilih menjadi DPD? Saya akan bikin nanti misalnya di Kota Medan, asal ada rapat pembuatan perencanaan musrembang, saya akan minta kantor perwakilan saya ikut. Jadi dia tahu apa yang terjadi di kabupaten kota tersebut. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah. Ini programnya, ini belum sampai, ini kita dorong. Ya kita tahu juga lah, pasti anggaran pasti nggak cukup. Tetapi kan ada pola-pola KPBU, dan ini bisa menjadi agent of information. Kita bisa buat seminar di sini, bagaimana pola pembiayaan alternatif di luar APBN di Medan misalnya. Kantor kita buat, bisa. Kan sedemikian rupa. Jadi melalui tadi ya perwakilan-perwakilan tadi ya, yang rencananya mau dibuat 5 kantor perwakilan DPD. Ini tapi aspirasi Parlindungan Purba, bukan kantor DPD. Iya, ini khusus untuk Pak Parlindungan Purba kalau Pak Parlindungan nanti terpilih ya menjadi anggota DPD RI. Nah, tentu juga ada target jangka pendek begitu ya Pak Parlindungan ya. Mungkin program kerja 1 tahun pertama nih. Apa nih? Kan kalau pemimpin misalnya kalau presiden, wakil presiden itu ada program 100 hari gitu ya, kepala daerah. Nah, kalau Pak Parlindungan jika nanti terpilih menjadi anggota DPD RI, program kerja 1 tahun pertama untuk masyarakat apa ini Pak? Ya, yang pasti kita harus mengenal seluruh kepala daerah. Kita harus memperkenalkan diri kita kepada seluruh kepala daerah yang ada. Yang kedua, berkomunikasi dengan mereka, dan kita tanya apa yang bisa kita buat bersama-sama. Dari situ aja dulu, nanti kan banyak itu. Nah, yang kedua, kita harus memahami bahwa tugas daripada DPD adalah juga membantu kepala daerah, membantu pemerintah daerah, dan juga mengupayakan supaya terjadi kesejahteraan daripada seluruh masyarakat
di daerah tersebut. Tentu masing-masing daerah ini kan ada spesifiknya, nggak bisa disamakan. Nah, kita sesuaikan aja. Makanya sebenarnya ya, kalau saya melihat tugas daripada DPD ini nggak sebanding ya dengan apa yang kenyataannya, kalau idealismenya. Tapi nggak apa-apa. Memang DPD itu harus berbuat sesuatu yang wah, sehingga orang rakyat masyarakat menyadari, oh ini memang perlu. Jangan sudah lembaganya kurang diperhatikan orang, kita pun tidur aja. Betul. Karena kadang-kadang banyak juga ya Pak ya gini ya, DPD ngapain itu? Nah, kadang ada yang begitu ya Pak. Ada yang mengatakan DPD itu Dewan Perwakilan Dangdut gitu. Dewan Perwakilan Dangdut. Aduh, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. DPD lah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya. Inilah harus terus disosialisasikan ya Pak. Makanya kita berterima kasih kepada RR ini yang bisa membantu kita menjelaskan. Makanya kami setengah mampus loh ke bawah itu. Nanti waktu pemilu kita akan dapat 5 kertas untuk kertas presiden warna ini, DPD ini. Ya, DPD itu apa Pak? Kerjanya apa? Masih banyak yang mempertanyakan ya Pak ya. Nah makanya kita pun, saya terus terang memberi apresiasi kepada anggota DPD yang terpilih sekarang. Bagus. Yuk, teruskan maju. Teruskan maju, dan ini juga kita harapkan kalau nanti Pak Perlindungan terpilih ya. Dan memang masyarakat perlu terus dipahamkan ini Pak Perlindungan. Tadi Pak Perlindungan berkali-kali mengatakan jangan ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Tapi masyarakat juga perlu tahu apa yang bisa dilakukan DPD untuk kami gitu. Karena kadang-kadang ini sudah disuarakan juga ke DPR buntu begitu ya, tidak terselesaikan gitu. Nah, kira-kira DPD apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat begitu? Gini, kita harus kreatif. Sebagai contoh lah, waktu saya anggota DPD tempoh hari, ada nelayan ditangkap di Malaysia karena lintas batas. Ya terus terang, dengan DPD saya bawa ke menteri dan bisa kita pulangkan. Ini kan sesuatu yang nggak ada di pemikiran kita. Jadi DPD itu kalau mau ingin dihargai orang ya harus betul-betul kreatif gitu. Karena DPR sudah hebat kan, di mana kita lagi? Kalau samanya kayak dia, ya apa bedanya? Terus terang, kalau segi fasilitas lebih hebat DPR loh. Wewenang menteri-menteri lebih hormat kepada DPR. Betul. Tapi, nah kita juga harus pandai. Walaupun ada itu, memang amanat undang-undang DPD begitu, ya kita harus bisa bekerjasama dengan DPR. Kita juga, wah dulu saya dekat sama anggota DPR asal Sumut loh. Kita lempar-lempar bola kadang-kadang. Ingat saya waktu mati lampu berapa tahun yang lalu ya di Sumatera Utara, saya waktu itu ketua komite 2 urusan listrik. Di sebelah sana komisi 7 DPR itu si Gus Irawan. Telepon-teleponan kami. Pas setelah PLN saya panggil sini, pergi ke sana sama. Saya bilang, itu bagus Gus Irawan. Nanti pas juga, bagus tuh PLN. Terakhir PLN, ya. Seriusnya di sini. Jadi kita pun berkeinginan supaya DPR RI dasar Sumatera Utara dan DPD itu harus bergandengan tangan dan bersama-sama. Bukan saling menyaingi. Iya, kolaborasi ya Pak Perlindungan. Berkolaborasi. Iya, jadi menurut Pak Perlindungan perlu nggak sih DPD ini perannya diperkuat begitu oleh pemerintah? Teorinya perlu, dan itu udah diusulkan amandemen. Sudahlah sekarang sambil itu biar berjalan, jangan nasi itu aja kerja, mainkan apa yang kebutuhan rakyat, turun ke bawah. Itu lebih penting ya. Itu lebih penting. Kayak itu masalah listrik. Saya pernah dapat gelar loh di Pulau Nias, namanya Tuhene Bago. Gara-gara itu bukan gara-gara apa artinya itu ya? Artinya dia sebagai apalah ya yang berjasa kepada masyarakat. Saya nggak minta loh. Biasanya kalau ke sana kan dikasih gelar karena pejabat kan. Saya 5 tahun baru dapat itu. Listriknya mati. Pak, suatu hari terakhir pemborongnya melarikan diri. Yang kedua dihapus dari APBN. Yang ketiga rakyat nggak kasih. Terakhir aku bilang awas, terakhir jadi. Jadi memang kita harus, bagi saya ya, kalau DPD ingin harus ada sesuatu yang wah gitu, yang tidak jadi jangan bicara soal pengawasan anggaran. Wah, kalau kata misalnya kita bagi-bagi bansos, itu DPR Pak. Memang ada bagi-bagi jator, kan bisa menteri, nggak di situ. Kalau kita pun ada sih mendampingi menteri, tapi saya pikir bukan di situ, sehingga ada pemahaman di masyarakat bahwa DPD itu memang perlu. Tapi yang pasti selama DPD ada, tidak ada minta daerah merdeka. Yang kedua, kemakmuran daerah itu adalah kemakmuran Indonesia.
Nah, tinggal saya melihat bagaimana supaya daerah itu segera makmur. Indikatornya kan APBD. Nah, tapi APBD kan nggak bisa semua. Harus ada kreativitas. Nah, itulah yang kalau saya sebagai anggota DPD nanti, kita akan mendorong di seluruh kabupaten kota mempergunakan anggaran di luar APBN. Namanya kreativitas. Polanya ada KPBU. Yang tadi Pak Parindungan sampaikan ya. Ingat itu seperti ibu kota negara. Ya. Itu ada Investor, 40% itu yang APBN. Sisanya kan investor. Ya. Tapi bukan berarti diswastanisasi, tidak. Misalnya asetnya rumah sakit pemerintah, kan nggak bisa dibangun. APBN dia kerja sama swasta. Tapi tetap diawasi siapapun masuk. Pemerintah juga ini. Nah, sumut harusnya bisa ya. Kita berharap bisa. Contoh. Sampah. Ya. Pokoknya semua itu KPBU yang sudah jalan itu rata-rata di jalan tol. Jalannya kan konsesi dikerjakan. Iya, atau rumah sakit misalnya rumah sakit haji kita air minum yang milik pemerintah lah. Dan ini harus dimulai ya. Harus. Mudah-mudahan saya anggota DPD. Iya, kalau Pak Parindungan terpilih. Nah, ini untuk terpilih nih Pak Parindungan. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat agar nanti 14 Februari tentunya mereka menggunakan hak suaranya begitu ya, memilih calon sesuai keinginannya dan tentunya bisa nanti jadi penyambung lidah rakyat begitu. Silahkan Pak Parindungan. Ya, pertama harus memahami bahwa datang dulu ke TPS. Yang kedua, sudah bisa mereka-reka nanti, kalau DPR saya pilih siapa, DPD siapa, presiden siapa, dan lain-lain. Dan hendaknya harus melihat track record. Kita lihat apa sih kemampuannya, sehingga punya kapabilitas apa tidak gitu. Nah, tapi kan nggak bisa kita katakan orang yang tidak bisa dirubah hanya 2 aja sekarang ini. Yang udah keras ini hanya 2 nih. Nggak bisa berubah lagi pendapatnya. Apa itu Pak? Satu orang yang jatuh cinta, yang kedua calon pendukung capres ya. Sama pendukung caleg. Ya, udah nggak ada itu lagi. Ya. Nggak ada mau bilang apa. Nggak bisa dinasehati ya kalau nggak bisa ya. nasihati. Tapi saya pikir yang penting kita dewasa dalam memilih. Ya, dewasa dalam memilih ya. Sekali lagi ingat ya, kalau Pak Parindungan nanti terpilih menjadi anggota DPD RI ya, ingat-ingat janjinya ya, ingat-ingat komitmennya juga untuk bisa menyuarakan kepentingan masyarakat Sumatera Utara ya Pak. Ada satu lagi yang kita harus lebih serius adalah penduduk milenial, generasi muda. Ini harus kita dorong sedemikian rupa. Caranya macam-macam. Kita kan nggak tahu kadang-kadang kan. Ayo kita ajak orang-orang muda ini. Ayo kita ajak diskusi-diskusi apa yang diperlukan. Memang isu yang di generasi muda ini adalah lapangan pekerjaan, perumahan, pendidikan. Sama satu lagi ingin cepat kan gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk bagus. Kenapa tidak? Ayo generasi muda. Saya yakin generasi muda ini jago-jago nih semua. Tapi yang paling penting datang ke TPS 14 Februari ya Pak Parindungan ya. Iya. Nggak ada artinya kalau nggak menggunakan hak pilihnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Parindungan Purba sudah berbincang di RRI sore hari ini. Sudah memberikan juga informasi ya dan edukasi juga tentunya ke pendengar kita bagaimana nanti agar mereka bisa memilih ya sesuai track record pada 14 Februari. Jangan lupa datang ke TPS. Akhirnya terima kasih juga untuk seluruh pendengar kami ya yang sudah menyimak dialog kampanye dialogis pemilu 2024. Sekali lagi Pak Parindungan Purba nih ya, calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara nomor urut 15. Jangan lupa nanti 14 Februari ya Pak Parindungan ya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri sampai di sini Pak Parindungan dan juga pendengar. Saya Widya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.